Halo. Pul. Oh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek. Perkenalkan, nama saya Zakia Septi Fardani. Nama saya Desti Kaciani. Nama saya Kakak Nurisa. Nama saya Nadifa Febriana. Nama saya Shalina Putri. Nama saya Aulia Dwi. Nama saya Jomo Wahidullah. Watashi wa Rasyates. Nama saya Fauzan. Nama saya Wahyu. Apa itu iptek? Ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Iptek telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam aspek politik, ekonomi, sosial budaya, serta hukum, pertahanan, dan keamanan. Pengaruh positif kemajuan iptek dalam berbagai aspek. Aspek pertama itu aspek politik. Kemajuan iptek membawa dampak positif dalam dunia politik, antara lain yang pertama tuh pemerintah yang lebih transparan. Teknologi memungkinkan adanya keterbukaan informasi seperti melalui situs pemerintah dan media sosial. Rakyat bisa lebih mudah mengakses informasi kebijakan pemerintah. Yang kedua, demokrasi yang lebih partisipatif. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi melalui petisi online atau diskusi di media sosial. 3. Peningkatan efektivitas administrasi Polri. Pelayanan publik menjadi lebih cepat dan efisien dengan sistem digital seperti iktp dan SIM online. Masyarakat bisa mengurus berbagai dokumen tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah. B. Aspek ekonomi. Kemajuan iptek telah memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dampak positifnya meliputi 1. Perkembangan ekonomi digital, e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain, memudahkan masyarakat untuk berjualan dan berbelanja secara online. Peluang usaha berbasis teknologi semakin berkembang seperti startup digital dan fintech. Melestarikan dan memperkenalkan budaya lokal. Teknologi membantu dalam dokumentasi dan promosi budaya lokal ke tingkat internasional. Seni dan budaya dapat dipromosikan melalui media digital seperti YouTube, Instagram, dan TikTok. Di aspek hukum, pertahanan, dan keamanan, teknologi juga berperan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara, antara lain peningkatan sistem keamanan negara. Penggunaan teknologi dalam militer seperti drone, pesawat pengawas, dan sistem pertahanan cyber. Keamanan negara lebih terjaga dengan adanya sistem intelijen berbasis teknologi canggih. 2. Penegakan hukum yang lebih efektif. Kejahatan dapat lebih mudah dideteksi melalui teknologi forensik dan sistem pengawasan CCTV. Dan data pengedudukan terintegrasi secara digital untuk memudahkan identifikasi pelaku kriminal. Habis itu ada meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Informasi hukum lebih mudah diakses melalui internet, sehingga masyarakat akan lebih sadar akan hak dan kewajiban. Dan pengaduan kasus bisa dilakukan secara online, sehingga proses hukum akan lebih cepat dan transparan. 2. Meningkatan produktivitas dan efisiensi industri. Otomatisasi dalam industri meningkatkan kecepatan produksi dan mengurangi biaya operasional. Sistem digital mempermudah transaksi keuangan seperti mobile banking dan dompet digital. 3. Meningkatkan akses terhadap peluang kerja. Munculnya pekerjaan baru di bidang teknologi seperti digital marketing, programmer, dan content creator. Masyarakat bisa bekerja secara remote atau freelance dari berbagai lokasi. Aspek sosial budaya. Kemajuan iptek juga berdampak besar dalam kehidupan sosial dan budaya, antara lain 1. Kemudahan akses informasi dan pendidikan. Teknologi mempermudah masyarakat untuk belajar melalui internet, e-book, dan platform pendidikan online. Pendidikan jarak jauh menjadi lebih mudah dengan adanya kelas virtual dan e-learning. 2.
meningkatkan komunikasi dan interaksi sosial. Media sosial memungkinkan masyarakat tetap terhubung meskipun berjauhan. Pertukaran budaya antar negara menjadi lebih cepat dan mudah. Kesimpulannya yaitu kemajuan iptek memberikan banyak manfaat dalam berbagai aspek kehidupan termasuk politik, ekonomi, sosial budaya, serta hukum, pertahanan, dan keamanan. Pemerintah dan masyarakat harus bisa memanfaatkan teknologi dengan bijak agar dampak positifnya bisa dirasakan secara maksimal. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara maju jika mampu mengelola iptek dengan baik. Selanjutnya ada pengaruh negatif kemajuan iptek. Kemajuan iptek memang membawa dampak manfaat, tetapi juga memiliki dampak negatif yang perlu diwaspadai. Jika tidak digunakan dengan bijak, teknologi dapat menyebabkan sebagai permasalahan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta hukum, pertahanan, dan keamanan. Memberikan kesadaran agar masyarakat lebih bijak dalam menggunakan teknologi. Yang pertama ada aspek politik. Kemajuan iptek dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam dunia politik seperti 1. Penyebaran berita hoax dan propaganda. Informasi palsu atau hoax mudah menyebar di media sosial dan dapat mempengaruhi opini publik secara negatif. Propaganda politik bisa digunakan untuk memanipulasi masyarakat seperti black campaign dan dalam pemilu. Dan yang kedua, serangan siber terhadap pemerintahan. Data pemerintahan bisa diretas oleh pihak tidak bertanggung jawab, mengancam keamanan negara. Campur tangan asing dalam urusan politik domestik melalui teknologi dan media sosial. Kurangnya privasi dalam kehidupan politik. Data pribadi masyarakat bisa bocor dan disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk kepentingan politik. Aspek ekonomi. Kemajuan iptek juga berdampak negatif pada perekonomian negara, antara lain 1. Ketimpangan ekonomi dan pengangguran. Otomatisasi dan penggunaan robot dalam industri menggantikan peran manusia, menyebabkan banyak pekerja kehilangan pekerjaannya. Perusahaan kecil sulit bersaing dengan perusahaan berbasis teknologi besar. 2. Maraknya kejahatan siber. Pencurian data kartu kredit, rekening bank, dan penipuan online semakin meningkat. Banyak masyarakat yang tertipu oleh investasi bodong dan penipuan berbasis teknologi. Yang ketiga, ketergantungan pada teknologi asing. Banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, masih bergantung pada teknologi di luar negeri. Produk teknologi lokal sulit berkembang karena persaingan dengan perusahaan global. Aspek sosial budaya. Dampak negatif iptek dalam bidang sosial dan budaya juga cukup signifikan, antara lain yang pertama, menurunnya interaksi sosial. Masyarakat lebih sibuk dengan gadget dan media sosial dibanding berinteraksi secara langsung. Yang kedua, penyebaran budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai lokal. Budaya luar yang tidak sesuai dengan norma sosial di Indonesia mudah masuk dan memengaruhi pola pikir masyarakat. Perilaku konsumtif dan gaya hidup hedonisme semakin meningkat. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi untuk hal negatif. Penyebaran konten negatif seperti pornografi, perjudian online, dan konten kekerasan semakin meningkat. Generasi muda lebih banyak menghabiskan waktu di dunia maya daripada melakukan aktivitas produktif. Aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Teknologi juga beresiko mengancam hukum dan keamanan negara seperti pertama, meningkatnya kejahatan digital, perdagangan manusia, narkoba, dan pencucian uang semakin marak dengan bantuan teknologi. Identitas digital seseorang bisa dicuri dan disalahgunakan. Kedua, penyebaran radikalisme dan terorisme melalui internet. Kelompok teroris memanfaatkan internet untuk menyebarkan paham radikal dan merekrut anggota baru. Masyarakat mudah terpengaruh oleh propaganda negatif di media sosial. 3. Ancaman perang cyber. Negara bisa diserang melalui teknologi, misalnya peretasan data penting dan sabotase sistem infrastruktur. Keamanan nasional bisa terganggu akibat lemahnya sistem pertahanan cyber. Simpulannya, kemajuan iptek memiliki banyak dampak negatif jika tidak dikelola dengan baik, seperti ancaman terhadap politik, ekonomi, sosial budaya, serta hukum, pertahanan, dan keamanan. Masyarakat harus lebih bijak dalam menggunakan teknologi agar tidak terpengaruh dampak buruknya. Pemerintah perlu mengatur penggunaan teknologi dengan kebijakan yang tepat agar dampak negatifnya dapat diminimalkan.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.